kita juga menemukan beberapa kerangka manusia yang lebih dari satu individu, cuma hanya satu yang masih utuh. Sedangkan yang lain kita hanya menemukan bagian dari bagian-bagian tulang saja, begitu ya. Ada yang bagian kepala, ada yang bagian tangan, dan kelihatannya yang bagian-bagian yang lain sudah rapuh. Dan satu tulang ini, satu individu ini masih utuh dari kepala sampai ke kaki. Dan kita temukan di kedalaman 60 cm dari permukaan tanah saat ini. Dan kita duga memang sebelumnya ini merupakan bagian dari makam desa yang ada di sebelah timur dari sektor ABC. Cuma memang kerangka ini ditemukan di kedalaman 60 cm dan di bawah boulder-boulder. Dan tanah ini sendiri itu lebih tinggi dari makam. Ya, dari makam ini lebih 1 meter lebih rendah daripada tanah existing yang ada di sektor ABC. Sehingga kalau kerangka ini ditemukan 60, berarti kan bisa satu konteks atau tidak. Artinya banyak pertanyaan yang muncul dengan ditemukannya kerangka ini, dan kita sudah mengundang Bu Tuti dari Museum Antropologi Forensik Universitas Airlangga untuk mengidentifikasi. Jadi sekali lagi tadi kita mengundang ahlinya, apakah ini makam baru ataukah ini nanti satu konteks dengan temuan struktur di sektor A, B, C situs Gumitir. Itu nanti beliau yang akan mencoba mendating. Jadi kita ketahuan apakah ini seperti dugaan awal, ini satu gabungan dengan makam yang itu kan dugaan kita. Tapi tentu ahlinya yang akan menjawab. Ekskavasi situs Gumitir tahun 2021 ini kita laksanakan dari tanggal 23 sampai 27 sebagai awalan atau pra-ekskavasi, dan kemudian ekskavasinya itu sendiri kita mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Maret. Kita laksanakan ini di bulan Maret, dan tahun ini ada 2 kali lagi nanti di bulan Juli dengan dana provinsi kurang lebih 22 hari. Itu melibatkan berapa tenaga kerja? Kalau yang ini karena untuk bulan Maret ini, karena situasi pandemi yang lagi cukup tidak pasti, kita masih melibatkan internal dari BPCB sejumlah 90 orang, dan terdiri dari tenaga penggali dan tenaga teknis. Itu. Bang, sebenarnya ini situs Gumitir apa ya Bang, kira-kira Bang yang digali ini? Ya, situs Gumitir kita melanjutkan sesuai dengan interpretasi kita hasil dari ekskavasi tahun 2020, di mana hasil dari 2020 kita mendapati adanya bangunan dinding keliling seluas kurang lebih 6 hektar dengan panjang kita sudah ketahui 316 ya, dari timur ke barat, dan kemudian lebar dari utara ke selatan kita duga masih berukuran 250 meter, tapi kita masih terus mencari ujung dari sisi tenggara dan barat daya yang tahun kemarin belum kita temukan, sehingga tahun ini memang targetnya untuk mencari kepastian dari lebar struktur dinding keliling yang utara selatan, berapa panjangnya, dan ini masih kita kerjakan saat ini. Kita di sudut tenggara terlihat adanya kerusakan dari dinding, tapi kita masih menemukan di lapis ke-24 adanya struktur bata yang masih tersisa yang mengarah lanjut ke selatan. Bang, kalau sektor ABC yang ada di barat makam umum dari dusun dari desa Gumitir ini sendiri, kita duga merupakan bangunan pemukiman yang cukup besar dengan ukuran 20 kali 26 meter, yang dalam ekskavasi ternyata ada kombinasi adanya struktur bata dengan boulder atau bongkah-bongkah batu yang berbentuk rondit atau bulat. Nah, ini menjadi misteri sendiri karena biasanya di penemuan purbakala yang lainnya, bongkah batu itu biasanya ada di bawah struktur bata. Sedangkan di sini kita juga menemukan bongkah-bongkah batu ukuran
sampai 50 cm itu ada di atas struktur bata. Kenapa ini terjadi di komiter? Ini yang coba kita pecahkan. Tentunya kita untuk mendapatkan interpretasi yang lebih utuh, kita menunggu ini dibuka dulu lapisan tanah sektor A, B, C, kita buka, kita kupas sehingga nampak bagaimana kombinasi sehingga kita bisa menginterpretasi bentuk dan denah dari struktur yang ada di sektor A, B, C. Apakah ada 3 kemungkinan? Apakah ini memang terjadi banjir lahar, begitu, atau debris yang dibawa dari selatan ke ini kemudian membawa boulder-boulder. Kedua, apakah memang sengaja dipendam, begitu, struktur batanya disengaja dipendam dengan batu-batu bongkah. Dan yang ketiga, apakah batu-batu bongkah ini merupakan bagian dari konstruksi bangunan. Ya, jadi tentunya kita nanti mengundang ahli, tidak hanya arkeologi saja, tapi juga ada ahli geologi untuk mencoba membantu menerjemahkan dari apa yang terjadi di situs komiter pada masa lalu, dan harapannya ini juga bisa menjadi cerminan apa yang terjadi pada masa Majapahit.